Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Wahyuni, saya dari Lokal A, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Borneo Tarakan, Angkatan 2019. Oke, untuk kali ini saya memenuhi tugas mata kuliah dari menulis kreatif dengan membuat naskah drama. Nah, di sini naskah drama saya akan sedikit menceritakan alurnya, tokoh-tokohnya siapa saja, dan latarnya di mana aja dan kapan aja. Oke, mungkin untuk pertama kali saya akan menjelaskan. Nah, untuk pertama kalinya saya akan menjelaskan mungkin struktur-struktur yang ada pada naskah drama tersebut. Nah, struktur ini juga sih termasuk struktur pembangun dalam suatu drama maupun naskah drama. Nah, yang pertama tuh ada prolog, yang kedua ada dialog, dan yang ketiga ada epilog. Oke, saya akan menjelaskan satu-satu pengertian dari struktur naskah atau drama tersebut. Ya baik, oke, yang pertama saya akan menjelaskan struktur naskah drama, yaitu yang pertama prolog. Nah, prolog itu sendiri definisinya adalah suatu pengantar naskah berupa dialog ataupun kilas balik dari suatu cerita tersebut. Dan yang kedua adalah dialog. Nah, dialog sendiri itu pengertiannya adalah percakapan dengan maksud saling mengerti satu sama lain. Dan yang ketiga ada epilog. Nah, epilog sendiri itu adalah memuat suatu kesimpulan atau pelajaran yang bisa kita ambil dari drama tersebut. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk di pengertian pada struktur-struktur naskah drama tersebut. Nah, yang saya jelaskan selanjutnya adalah mungkin dari tema saya ambil ini seperti ini, timbulnya rasa empati terhadap sesama. Nah, dengan adanya tema saya ambil ini adalah saya menceritakan atau membawakan suatu naskah drama yang mengambil suatu cerita dari kisah yang pernah terjadi di Indonesia atau kejadian musibah yang terjadi di Indonesia tersebut. Nah, mungkin sekaligus saya sebutkan judul naskah drama saya. Judulnya itu adalah Kejadian yang Membuat Terjadi. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya bagaimana maksud dari judul saya ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa saja nih yang termasuk sesuatu yang menjelaskan sedikit demi sedikit tentang naskah drama yang saya ambil. Nah, naskah ini saya lebih tepatnya saya ambil latar tempatnya di Kota Tarakan. Logat dan bahasa yang digunakan juga bahasa-bahasa logat Tarakan sehari-hari. Jadi mungkin untuk teman-teman jika ada yang membaca ini mungkin bisa langsung ngerti mungkin kalau orang Tarakan ya. Nah, dan dalam naskah drama yang saya buat ini saya memiliki 4 tokoh atau 4 pemain di dalam naskah drama tersebut. Ada satu tokoh sebagai tokoh pembantu saja. Mungkin kita bisa sebut-sebut 4 tokoh tersebut ini ya. Yang pertama itu mungkin tokoh yang bernama Dila, yang kedua bernama Kia, yang ketiga bernama Yuni, dan keempat yang bernama Ridwan. Nah, dalam tokoh ini saya mengambil 3 seorang perempuan dan 1 seorang laki-laki yang duduk di kelas 10 SMA. Dan yang ketiga perempuan ini mereka sudah bisa dibilang sahabatan dari SMP dan sampai sekarang, mungkin sampai SMA mereka masih tetap menjadi sahabat dan menjadi satu sekolah. Nah, sebelumnya saya jelaskan ada satu pemeran pembantu. Kan yang saya ceritakannya adalah sebuah kisah di sekolah lah kalau bisa dibilang. Nah, jadi
Tokoh pembantu yang saya maksud ini adalah seorang ibu guru. Ibu guru di sini tidak termasuk aktif lah dalam naskah yang saya buat ini. Jadi saya bilang termasuk tokoh pembantu dari naskah drama yang saya buat. Nah, dari empat tokoh yang saya buat ini, yang saya jadikan di dalam naskah drama saya ini, saya akan menjelaskan sifat-sifatnya. Nah, yang tokoh pertama tadi itu adalah bernama Dila. Nah, Dila ini saya jadikan wataknya di dalam naskah drama yang saya buat ini adalah sebagai anak yang rajin, walaupun dia suka menyinyir atau suka menjulit lah kalau bisa dibilang ya. Kalau yang kedua ini adalah tokoh bernama Kia. Bernama Kia ini dia memiliki watak atau sifat yang rajin, suka kepo. Nah, untuk tokoh yang kedua ini tokoh yang bernama Kia. Nah, wataknya atau sifatnya di sini dia seorang perempuan yang rajin, kepo. Maksudnya kepo ini suka ikut campur urusan lain lah, pengen tahu segala hal tentang apa aja yang terjadi itu kepo, dan orangnya sedikit pekaan terhadap sesuatu. Dan untuk tokoh yang ketiga ini adalah tokoh yang bernama Yuni. Nah, dia ini sosok yang ceria. Dia suka tahu tentang segala hal, gosip terbaru dia tuh tahu. Orangnya juga bisa dibilang asik, bisa cepat akrab lah dengan orang, dan juga orangnya sedikit pekaan terhadap sesuatu. Nah, yang di sini tokoh laki-laki yang bernama Ridwan ini memiliki sifat yang pemalu, takut terhadap hal-hal yang baru. Mungkin di sinilah saya akan menceritakan sedikit tentang kenapa bisa Ridwan memiliki sifat pemalu dan takut terhadap hal-hal yang baru, itu kenapa. Dan untuk tokoh pembantu yaitu ibu guru, mungkin saya tidak menjelaskan sifatnya. Mungkin dari teman-teman juga kan tahu bagaimana seorang guru itu dia suka memperhatikan seorang murid, suka ingin tahu apa yang dirasakan orang murid ya, seperti itulah umumnya seorang guru ya, seperti itu. Nah, dan mungkin saya akan sedikit perlihatkan naskah-naskah yang saya buat seperti ini ya. Mungkin ini saya buat ini ya. Nah, dari yang saya buat ini, saya akan sedikit menceritakan bagaimana alur-alurnya, cara-cara dia bercakap seperti apa terhadap tokoh-tokoh itu. Nah, saya di sini menjelaskan nih. Nah, yang kita tahu adalah tokoh Dila dan tokoh Kia ini adalah salah satu perempuan yang sangat rajin belajar, walaupun ada sedikit sifat-sifat yang sebenarnya mereka itu sedikit memperlihatkan di dalam naskah drama yang saya buat. Mungkin di hari itu Dila dan Kia ini kan sedang belajar. Mungkin pada saat itu, di saat yang bersamaan juga salah satu guru yang mengajar di pagi hari itu tidak datang karena mungkin ada kesibukan sesuatu yang terjadi oleh guru itu. Nah, di pagi hari itu mereka berdua sedang belajar karena di jam selanjutnya itu ada ujian harian. Nah, di ujian harian ini, sedikit cerita di antara mereka berdua ini sedang belajar, datanglah tokoh yang bernama Yuni ini. Nah, tokoh yang bernama Yuni ini tiba-tiba nyeletus. Dia mengatakan seperti ini.
Dia bilang tumben nih belajar gitu, rajin banget. Kedua tokoh ini menyebut langsung memberitahukan bahwa ya kan kita kan nanti ada ulangan harian mungkin, ya itulah kita belajar pagi hari ini gitu. Nah, di antara ngobrol-ngobrol itu, tokoh Yuni ini dia menceritakan bahwa nanti loh ada anak baru. Nah, kita tahu nih kan tokoh Kia ini kan tokoh yang sangat kepo atau kepo lah, ingin tahu sesuatu gitu. Dia tanya cowok atau cewek. Nah, yang disebutkan si tokoh Yuni ini adalah tokoh yang bernama Ridwan. Jadi Ridwan ini adalah salah satu siswa yang berasal dari Sulawesi, yaitu dari kota Palu. Nah, kita tahu kan dari kota Palu kemarin terjadi sesuatu bencana alam di tahun 2018 kemarin yang terjadi tsunami. Nah, Ridwan ini adalah salah satu korban dari bencana alam tsunami. Dan Ridwan ini kenapa saya bilang sifatnya pemalu dan takut terhadap hal yang baru? Karena dia adalah anak yatim piatu. Orang tuanya telah meninggal pada saat bencana tsunami kemarin. Jadi dari sini hanya tinggal misalnya dia tinggal di Tarakan nih, hanya diangkut sama pamannya. Dia bersama adiknya diangkut sama pamannya seperti itu. Nah, jadi makin hari mereka makin dekat, makin bisa berbaur satu sama lain dan akhirnya menjadi sahabat berempat. Mungkin itu bisa saya kembalikan ke judul, yaitu judul saya Kejadian yang Membuat Terjadi. Dari suatu kejadian membuatlah terjadinya persahabatan yang terjadi. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya paparkan dari mungkin naskah drama saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.